Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Penuh sukacita pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat bertemu kembali untuk merenungkan Tuhan bersama saat teduh sektor 5. Pada hari ini kita akan mengawali awal bulan tanggal 1 Desember 2021. Renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur ya Bapa untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu akan firman-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, buat kami menjadi mengerti, sehingga kami dapat lakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 1 ayat 63 sampai dengan 75. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia yang melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita." Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah yang paling kita nanti dari suatu janji? Apakah yang paling kita tunggu dari suatu harapan? Lalu apa yang membuat seseorang penasaran selama penantian? Semua pertanyaan tersebut bermuara pada satu jawaban, yaitu terwujudnya apa yang pernah dijanjikan itu menjadi sebuah kenyataan. Apakah perasaan yang sama juga dialami oleh Imam Zakaria? Bila benar apa yang mendorong pujian Zakaria, mari kita merenungkannya Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya pengalaman membahagiakan yang akan selalu dikenang dalam kehidupannya. Tidak terkecuali dengan Zakaria yang semula karena ketidakpercayaannya setelah mendengar perihal bahwa istrinya akan mengandung, sempat mengalami kebisuan. Imam Zakaria kemudian mengalami secara nyata perwujudan janji Allah melalui Elisabet istrinya. Tidak ada pengalaman yang sebanding dan sepenting kegenapan kebaikan kasih Allah melalui kelahiran putranya. Zakaria menyatakan syukur melalui pujian yang dialaskan pada dua kegenapan kasih Allah di tengah umatnya. Yang pertama adalah ia melawan umatnya di ayat 68a. Kata melawat bermakna Allah datang, melihat dan memastikan apakah manusia dalam keadaan yang baik atau justru bermasalah, sekaligus memastikan hal terbaik apa yang dapat dia harus lakukan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, kata melawat sesungguhnya mengarahkan pada maksud
soteriologis. Dengan kata lain, melawat berarti mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan kepada umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah membawa kelepasan yang bermakna melepaskan mereka atau membebaskan mereka dari dosa serta akibat-akibatnya. Dua kebenaran ini merupakan kegenapan kebaikan kasih Allah yang berulang kali disampaikan para nabi yang diutus di tengah-tengah umatnya. Kegenapan kasih Allah menegaskan bahwa Dia konsisten dan tidak lupa dengan janjinya. Menurut waktu dan caranya, Allah mengenapkan janji mesianis melalui kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan hari ini dan esok? Apakah karya keselamatan Allah masih terus bekerja? Allah tetap sama, Bapak, Ibu, Saudara, selalu hadir di sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Anugerahnya melawat manusia berdosa dan melepaskan mereka yang percaya dari belenggu ketidakmampuan berbuat baik. Hal itu berarti kegenapan kasih Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, berlaku bagi semua orang yang berkenan mempercaya kepadanya sampai kapanpun. Mari kita memiliki respon seperti Imam Zakaria yang menyambut dan mensyukuri karya keselamatan Allah dengan cara menjadi kesaksian bagi siapapun yang mendengarnya. Kiranya setiap kita sebagai orang percaya menyediakan hidup bagi pemberitaan kegenapan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkannya bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk siap sedia menyatakan syukur dan pemberitaan keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai kegenapan kasih Allah bagi manusia berdosa. Hari ini aku mau menghafal Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat ini untuk mengingatkan agar melalui perkataan aku dapat menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau, ya Tuhan, menyediakan hidup kami bagi pemberitaan kasih Allah yang menyelamatkan manusia berdosa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, Engkau yang akan tolong, Tuhan, Engkau yang akan mampukan kami agar kami mengerjakannya melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami setiap hari yang akan kami bagikan mulai dari keluarga kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini. Kami mau berjalan bersama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.